Bung Ubedillah, apa tidak ada kekhawatiran ketika melaporkan ini ya? Semua orang tahu Jokowi masih kuat, masih punya pengaruh di kalangan penegak hukum. Apa nggak takut terhadap konsekuensinya ini urusan Jadi, adu mengadu ini? iya, konsekuensinya sudah kita pikirkan sih. Karena setelah itu kita lakukan, itu ancaman di media sosial juga luar Di biasa. media sosial. Malah ada ancaman pembunuhannya di situ, Oh iya? di medsos. Kemudian di keluarga di kampung didatangi Sama? sama Pak Cokla. Kalau ditanya sekarang misalnya, kenapa KPK enggan untuk eh, apa namanya itu melanjutkan proses terkait dengan laporan-laporan. Sebab setelah kita ini ada 4 sampai 5 organisasi ya Yang melaporkan yang juga. melaporkan hal yang sama, termasuk Ya, di dalamnya itu kan seperti Pak Abraham Samad gitu ya, Yang mantan orang mantan KPK. Mantan KPK ketua KPK. ya dan sebagainya itu juga melaporkan hal yang sama. Nah, jadi kalau apa namanya itu kalau didiamkan, nah biasanya ini biasa ya, bukan berarti saya mengatakan itu yang terjadi di KPK, cuma biasanya kalau sesuatu itu didiamkan justru karena mungkin itu mengandung kebenaran. Jumpa lagi di channel DSTV. Ini channel menjelang beduk Lebaran, ya. Ini kita beruntung dua narasumber kita masih berkenan hadir menunggu jadwal mudik. Ada Bung Ubedillah, semua tahu aktivis 98, Bung Ray Rangkuti juga. Saya mau tanya nih Bung Ubedillah dulu. ya. Dan Bang Ray tentu ya. Kan berdua ini beberapa waktu lalu viral nih karena mengadukan ke KPK kasus-kasus mantan presiden kita dulu. Sebenarnya apa sih yang terjadi sebenarnya? Kenapa sampai ada pengaduan dan apa sih sebenarnya yang dipersoalkan? Sebenarnya sih kalau saya pribadi ya, Bang Deddy, saya termasuk yang geram karena berkali-kali menulis tentang isu korupsi di banyak media mainstream sebetulnya. Ya, Tapi kemudian praktek kekuasaan ini justru makin menunjukkan merajalelanya korupsi oke. sampai indeks korupsi kita sampai jeblok skor Ya, 34 itu. Karena perilaku koruptif ini tidak tidak kunjung berubah menurun berubah oleh ya. rezim itu. Sampai terakhir saya nulis tentang kleptokrasi Oke. kekuasaan Jokowi pada waktu itu tidak juga berubah. Maka kemudian kita diskusi ya mulai Ya. beberapa waktu sebelumnya, kemudian kita sepakat untuk ini memang kita perlu data untuk membawa perkara ini ke KPK. Akhirnya kita ketemu data itulah. Oke, sebentar. Nah, sehingga Sebentar kami sebelum ke sampai KPK ke itu. situ. Hmm. Yang dimaksud korupsi di situ konteksnya apa? Apakah policy corruptions ataukah apa nih bentuknya? Kan Sebetulnya yang pasti bukan APBN toh, bukan betul betul. Sebenarnya dua di situ. Oke. Pertama bisa kita sebut sebagai dugaan korupsi itu Oke. karena masuk kategori gratifikasi sebetulnya. Hmm. Dalam undang-undang Gratifikasi. korupsi itu kan tidak hanya memakan uang negara, Ya, tapi menerima suap itu juga bagian dari korupsi. ya. Jadi ada dugaan kuat gratifikasi terhadap Jokowi yang diterima oleh anaknya Mhm. dalam bentuk gratifikasi saham dan lain-lain. Oh, ini Nah, itu ya, yang kaitannya dengan mantan dubes itu ya? ya dan seterusnya lah. Oke. Itu kita lihat nih pola baru dari gratifikasi. Oke. Tidak hanya itu, kemudian kita juga mengajukan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dan seterusnya. Pencucian uang. Jadi karena indikator-indikator itu begitu kuat dan datanya kita punya, maka kemudian kita bangun argumen hukum dengan diskusi dengan teman-teman yang pakar hukum. Wah, ini nggak ada jalan lain kecuali kita harus ke KPK. Ini due process of law kan. Cara cara hukum dan misalnya cara beradab ya. Tidak kemudian memilih di jalanan untuk berteriak tentang kejahatan Mhm. korupsi, Mhm. tapi kita melalui lembaga terhormat namanya KPK. Jadi memang itu yang kita lakukan sehingga ya mau tidak mau ya kita dengan berbagai resiko ya. Tapi karena kita semangat bahwa republik ini harus diselamatkan dari praktek korupsi dan sejak 98 kita memang konsen tentang itu. Kemudian terakhir kita makin diperkuat karena kemudian ada pengumuman dari OCCRP ya bahwa Jokowi Ya, bagian dari di apa namanya mantan presiden dicalonkan terkuat sebagai ya pemimpin betul. korup ya. Dan itu memperkuat kita dan kemudian kalau kita
baca di rilis itu kan menunjukkan bahwa praktek korupsi, Jokowi ini tidak hanya dalam makna menerima gratifikasi, dugaan kuat menerima gratifikasi, Atau ngambil APBN gitu ya, juga dia enggak ya? melakukan suatu korupsi politik yang sistemik. Oke, political Ya, corruption. dan political corruption. Dan ini yang kemudian menguatkan kita karena setiap kekuasaan yang melakukan political corruption itu patut diduga kuat bahwa dia juga melakukan korup dari sisi yang finansial. Oke. Nah, ini apakah dilakukan satu investigasi atau ini kan yang diributkan orang, buktinya Iya, mana iya. buktinya mana? Dulu kan pernah juga misalnya almarhum George Adi Condro menulis sebuah buku Iya. yang namanya Gurita Gurita Cikeas, Cikeas, ya. dan di situ dia memasukkan data misalnya soal kepemilikan saham dan seterusnya. Jadi buku tuh. Iya. Ini apakah sudah sampai sejauh itu? Jadi sebetulnya kalau KPK membaca laporan kita, itu kan ada data-data yang kita masukkan. Sampaikan. Waktu itu KPK sempat merespon bahwa ini dia sebut sebagai sumir ya, Oke. karena tidak ada pejabat negara. Saya langsung bantah. Yang dilaporkan oleh kami itu ada pejabat negara. Waktu itu Gibran masih menjadi wali kota. Wali Dia Kota merangkap Solo. komisaris dia. Kemudian Komisaris di perusahaan yang namanya dilaporkan juga yang ditengarai ada Ya, unsur ada gratifikasi. gratifikasi itu. Kemudian ada Dubas di situ, itu juga pejabat. Dan ada Jokowi, itu juga pejabat. Ya. Dan ada Kaisang, itu anak pejabat. Jadi gratifikasi itu masuk tuh argumen hukumnya di situ. Gitu. Dan itu kita juga pakai data-data yang cukup valid karena bahkan data resmi itu. Bagaimana kita meminta secara prosedural ke Kemenkumham waktu itu, dan itu betul-betul dijamin oleh hukum boleh begitu, dan kita menemukan data-data bagaimana pemilikan perusahaan anak-anak Jokowi itu terjadi pergeseran kepemilikan saham dari anaknya duta besar bergeser ke anaknya Jokowi. Oh. Itu clear di situ. Dan Ini yang ada urusannya juga dengan cold storage udang yang di Banyuwangi itu. iya semua, termasuk beli saham perusahaan termasuk juga ini ya Persis Solo ya. Oh, Persis Dan Solo. lain-lain itu kan banyak indikator yang menunjukkan bahwa ini aneh. Startup baru dapat uang ratusan miliar, nggak mungkin terjadi kalau dia bukan anak Joko Widodo waktu itu. Sampai bisa beli saham 180 Iya, juta lebih dengan hanya jual martabak dan jual dan pisang. lain-lain itu. Jadi kami diskusi yang mendalam itu punya cukup argumen untuk membawa perkara ini ke KPK. Untuk kemudian ditelusuri Untuk dan kemudian dibuktikan ditelusuri. ya. Sebenarnya kalau KPK berani memanggil Jokowi dan memanggil anaknya satu saja, saya kira akan terang di situ. Iya. Bung Rey, Hmm. apakah memang harusnya Bung Rey dan Bung Ubedillah serta yang lain yang diharuskan untuk mencari bukti-bukti yang mendalam sebelum melaporkan sebuah kasus? Jadi saya mau mulai dulu dari mengapa kita ke KPK lagi, karena kan sebelumnya udah ke KPK. Udah pernah. Kita merasa tertantang ya, setidaknya oleh dua ucapan dari satu KPK, satu dari Pak Jokowi sendiri kan. Pasca OCC Arfi itu keluar kan Pak Jokowi mengatakan, ada respon dari Pak iya, Jokowi. silakan dibuktikan aja gitu. KPK juga mengatakan ya dilaporkan aja gitu. Nah, kita jadi bertanya-tanya, ini KPK bagaimana sih? Kan sudah pernah dilaporkan. Kok sekarang minta dilaporkan lagi gitu. Nah, cuman Ini supaya kan mungkin karena KPK-nya udah ganti nih pimpinannya, bukan? ya pimpinan ganti tapi kan berkas tetap sama. Tetap ada di situ dong. Ya, penyidik-penyidik macam-macam juga masih tetap orang yang sama kan. Tapi kita udah melihat bahwa kasus ini seolah-olah ya dianggap sebagai angin kosong lah oleh mereka kan. Nah, oleh karena itulah kita kontak-kontakan. Ayo deh kita kembali ke KPK gitu. Nah, ini kita ke KPK gitu. Terjadi perdebatan sebentar kan. Soal lagi-lagi soal mana yang disebut dengan bukti-bukti itu gitu. Nah, itu yang saya sampaikan di waktu kita bertemu dengan kawan-kawan media kan. Jangan tanya bukti ke kami. Padahal kan selalu aparat hukum itu kan bilang mulainya Ya, dari itu dugaan kan, bukan dari bukti. Iya, makanya kita menyebut jangan tanya bukti ke kami. Sebab menyatakan sesuatu itu bukti itu hanya bisa dilakukan oleh penyidik. Penyidik polisi, Kami bukan penyidik. Iya, Dan ketika sesuatu itu ditetapkan sebagai bukti, artinya proses hukum proses penyelidikan sedang berjalan atau sedang dimulai gitu.
Dan itu semua jelas, kewenangan itu hanya ada di penyidik. Tapi kalau Anda tanya data, data itu justru sejak tahun 2023 udah diserahkan ke KPK. Iya. Nah, data itulah yang mestinya dikaji oleh para penyidik untuk dinyatakan apakah ini bisa jadi alat bukti atau tidak kan. Hmm, Kan memang kewenangan mereka. ya. Saya bisa saja menyatakan ini bukti, tapi kan jelas tidak ada dasar hukumnya untuk menyatakan bahwa ini Iya, karena bukti. yang berhak mengatakan itu Itu kan adalah ya. penyidik. Iya. Nah, ini mungkin juga perlu kita koreksi ya ke depan. Karena kata-kata mana buktinya itu menjadi alat untuk mendelegitimasi gerakan anti korupsi. Hmm. Jadi seolah-olah masyarakat tuh harus membuktikan. Loh, kewajiban membuktikan itu dan kewenangan membuktikan itu ada di penyidik. Oke. Kenapa kira-kira menurut Bung Rey, KPK yang harusnya menjadi sandaran kita untuk penegakan hukum terkait korupsi, justru kelihatan enggan untuk kemudian melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk, kan ada untungnya juga kalau mereka periksa. Bisa juga membersihkan nama, oh tidak benar ternyata, kan begitu nih. Ya, Kenapa justru kebalikan? Apa udah beda ini KPK sekarang? kalau di kita itu kan pola ya. Ini udah gak pola ini. Polanya itu apa gitu. Jadi kalau kemungkinan mengandung unsur kebenaran, justru lebih baik dijauhi. Oh, Itu begitu. udah kayak pola tuh. Sebaliknya kalau memang terlihat misalnya omong kosong, akan mereka ambil. Hmm. Diambil lalu, ini nggak ada nih. Bisa kok dipertanggungjawabkan pernyataan kita bahwa data-data ini nggak berdasar semua nih gitu. Hmm. Tapi kalau data-datanya ada kemungkinan kebenaran, lebih baik dipejamkan Singkirkan. mata lah kan Pura-pura nggak kira-kira tahu aja gitu. lah ya. Macam-macam. Jadi ya kalau ditanya sekarang misalnya, kenapa KPK enggan untuk apa namanya itu melanjutkan proses terkait dengan laporan-laporan. Sebab setelah kita ini ada 4 sampai 5 organisasi ya Yang melaporkan yang juga. melaporkan hal yang sama, termasuk Iya. di dalamnya itu kan seperti Pak Abraham Samad gitu ya, Yang mantan orang mantan KPK. Mantan KPK, ketua KPK. ya dan sebagainya itu juga melaporkan hal yang sama. Nah, jadi kalau apa namanya itu kalau didiamkan, nah biasanya ini biasa ya, bukan berarti saya mengatakan itu yang terjadi di KPK, cuma biasanya kalau sesuatu itu didiamkan justru karena mungkin itu mengandung kebenaran. Benar. Oh gitu cara bacanya Iya. sekarang ya. Tapi kalau nggak ada benarnya, Ini ilmu sen kiri bela ya kanan. itu ya. Oh. Jadi ya Jadi ini kalau mereka nggak proses berarti itu ada mungkin kemungkinan ya kebenaran di sana. saya tidak mengatakan itu. Hmm. Cuma umumnya di kita sekarang ini kalau nggak Jadi, disentuh, nah itu kemungkinan ada benarnya di dalam oke. Atau data-data. memang mereka benar disodorkan itu sumir, hanya Itu yang saya argumen-argumen mengatakan saja. tadi, kalau ia sumir, justru itu diproses biasanya. Hmm. Untuk menyatakan memang ini sumir gitu loh. Ini nggak bisa Oke. ditindaklanjuti karena data-datanya ini katakanlah istilahnya itu ya bekas koran lah, apalah, clipping koran, nggak bisa dijadikan alat bukti lah Ya, itu intinya. oke. Justru kalau itu benar-benar ditemukan tuh, nah justru itu akan diproses, Hmm. akan ditindaklanjuti. Bung Ubedillah, apa tidak ada kekhawatiran ketika melaporkan ini ya? Semua orang tahu Jokowi masih kuat, masih punya pengaruh di kalangan penegak hukum. Apa nggak takut terhadap konsekuensinya ini urusan Jadi adu mengadu ini? iya, konsekuensinya sudah kita pikirkan sih. Karena setelah itu kita lakukan, itu ancaman di media sosial juga luar Di biasa. media sosial. Malah ada ancaman pembunuhannya di situ, Oh iya? di medsos. Kemudian di keluarga di kampung didatangi Sama? sama Pak Sokla. Oke. Seperti ya mungkin menakut-nakuti di keluarga di kampung. Tapi di kampung udah siap semua, udah paham. Kemudian di rumah juga ada orang datang tak dikenal dan seterusnya. Jadi kita siap dengan berbagai risiko karena kami meyakini bahwa ini benar. Kemudian yang Ya kalau nggak benar ngapain juga iya ngapain ditakut-takutin juga. ya? Jadi kami sadar akan ada risiko itu. Kemudian yang kedua, bahwa era sekarang berbeda dengan era dulu di zaman rezim Soeharto. Sekarang di era digital memungkinkan kita untuk melakukan advokasi besar secara masif melalui media sosial. Jadi dengan berbagai kemungkinan itu, kami siap dengan berbagai antisipasi. Sudah siap, Sudah siap. keluarga juga siap. Keluarga udah siap dan seterusnya. Kira-kira sejauh mana sih mereka-mereka ini mau melakukan tindakan? Sebetulnya sih Ya kayak Tempo kan dikirimin kepala babi tuh sama iya, tikus iya. tanpa kepala. Waktu itu telepon tak dikenal sih beberapa kali ya. Oke. Cuma saya nggak pernah jawab. Kemudian ke kampus saya dikawal juga oleh
oleh ya pesilat lah ya, yang relawan saya gitu, Hmm, termasuk supir di waktu itu. Jadi oke. kita semua mengantisipasi kemungkinan itu. Tapi saya percaya bahwa apa yang kita lakukan benar dan tidak mungkin aparat hukum melakukan tindakan yang keluar dari ranah hukum. Hmm. Ya Cuma memang memang belum tentu juga itu aparat hukum kan, bisa iya, saja itu yang para pemuja yang berlebihan kan? yang dikhawatirkan itu adalah para pemuja yang berlebihan itu Hmm, dan orang-orang bayaran. ya oke. Dan kita semua terkoneksi dengan jaringan untuk mengantisipasi kemungkinan itu. Tapi kemudian berdampak pada status posisi Mas Ubed di kampus ya? Gimana Iya, iya. ceritanya Jadi itu? itu akumulasi Aha. panjang karena saya sering berbeda di kampus juga. Bahkan menolak upaya kampus untuk menerima doktor honoris causa bagi menteri waktu itu, Menteri Jokowi juga. Oke. Jadi akumulasi yang sekian banyak itu yang membuat rektor, menurut pengakuan rektor kepada kawan saya, bahwa dia merasa tidak nyaman dengan keberadaan saya. Oh Sehingga bukan karena tekanan pada rektor, tapi rektor melihat bahwa "Ah, ini nggak bisa gua atur nih orang, eh, kira-kira gitu. pertama dia merasa tidak nyaman, yang kedua memang sering ditelepon oleh Parco, Oh, rektor ini. Kebetulan kampus ini ada kasus hukum. Jadi eh, merasa ditekan dan rektor sepertinya posisinya seperti itu. oh terjepit Dari juga lah pengakuannya ya. kepada kawan saya. Iya. Dan itu membuat rektor mengambil keputusan untuk Oke. Sebelumnya apa kepala studi ya? iya, saya kepala departemen Kepala departemen. dalam studi pendidikan sosiologi dan sebetulnya itu dekan memperjuangkan saya untuk Oke. terus terus dipertahankan. Menurut pengakuan dekan itu sudah sampai 2 kali 4 mata bertemu rektor, tapi rektor tetap mencoret itu, tanpa penjelasan mengapa harus dicoret. Ya saya kira itu konsekuensi saja Iya, iya, dan, iya. Tapi masih tetap ini, apa namanya, mengabdi di kampus tercinta? saya masih Masih ya? mengajar dan sebenarnya gejolak di kampus itu lumayan. Dosen-dosen protes, cuma saya redam, janganlah, biar kita lihat coba perkembangan terakhir. Dan mahasiswa kemarin cukup besar gejolak, mungkin ribuan mahasiswa untuk Oh, mendemonstrasi rektor ya. rektorat karena itu. Tapi mahasiswa juga melakukan kajian, ternyata rektor ini tidak hanya persoalan pemberhentian saya, tapi dia juga menyusun aturan. Ini mirip-mirip autocratic legalism. Wow. Jadi buat aturan yang menguntungkan kekuasaannya, kemudian merugikan mahasiswa. Termasuk bikin aturan seluruh fasilitas kampus harus kalau mahasiswa pakai itu harus sewa begitu loh. Oh itu paling membuat mahasiswa marah juga itu. Semua aturan itu ya kita lihat itu ya autocratic legalism lah. Hmm. Sehingga kemudian kemarin ada demonstrasi besar, pengakuan dari pejabat rektor, memang akan terjadi evaluasi terhadap aturan yang mereka buat. Sampai sekarang belum ada Mhm. kemajuan. Jadi itu. Jadi Oke. ya saya diberikan saya konsekuensi logis dari sikap-sikap Iya, saya dan iya, iya. eee, Memang dalam negara yang lagi dalam paradoks antara demokrasi dengan otoritarianisme hal seperti ini kan Ya, pasti iya terjadi ya, iya kita iya sudah alami. iya. Kalau Bung Rey sendiri gimana? ya Ada tantangan-tantangan kayak begitu juga nggak? kalau itu sih kan gimana ya, kita nggak bisa nganggap enteng, tapi Hmm. mungkin juga karena pengalaman kita 98 begitu itu ya Iya. kita udah ngerti polanya gitu. Ya, ya, ya. Dan cara cara ininya juga kadang-kadang kita udah paham. Makanya kan dulu waktu kita jadi aktivis itu misalnya masuk ke dalam satu tempat, yang pertama kita lihat-lihat itu adalah jalan keluar kan. Yes. Harus ada escape plan Iya, kalau kita masuk. iya kan. Iya. Apalagi kalau sudah ada Nah, foto-foto kita di iya. depan kan, video. Jadi sebelum kita masuk ke satu peristiwa yang menurut kita ini bakal menjadi katakanlah tanda kutip heboh gitu, ya kita udah punya planning-planning akan ke sini, akan ke sini, Iya. akan. Cuman Tapi memang di zaman yang sekarang ini beda. Banyak bedanya di waktu kita duduk jadi aktivis itu kan. Salah satunya adalah serangan buzzer itu kan. oh iya, itu tadi saya Ya, mau bilang, mengerikan. mengerikan. Misalnya Dan saya gara-gara ngomong soal ada yang menemui saya, muncul nih macam-macam di ya, medsos, ya ya, kan? Ketika saya ribut satu ketika, gratifikasi hantu ya, blau, ya. apa. Iya, iya. Dan ini kayaknya buzzer-buzzernya dipelihara dengan baik ya, makan minumnya Iya, ini itu diatur dia. dengan baik Ya. sehingga mereka ini ya. Dan apa namanya ya, yang sekarang itu saya yang lucu itu adalah nganggap saya begini ini karena nggak dapat jabatan. Oh,
Iya, iya. Seolah-olah hidup orang itu hanya untuk cari Satu, jabatan. yang Iya, kedua, lah kan kita begini ini sudah hampir 25 tahun. Ya. Mosok mhm, nggak dapat jabatan kalau Yang saya bingung itu, ini kan buzzer-buzzer ini kan ada kakak-kakak pembina ya. iya, iya, iya. iya, Tapi kan kalau kita lihat serangan mereka di medsos tuh hampir sama kata-katanya, gedabruk, Iya, iya, ya, iya, iya, ya. Singano presiden iya, the iya, best sepanjang masa, iya, iya, oh 16% kalah. iya, iya. Kalau gua jadi user mereka rugi amat gue bayarin orang kayak Ja begini, Karena mahal-mahal, kebaca polanya. Rp400 per satu Eh, postingan atau komentar, itu kan terlalu mahal ya untuk ya, kebodohan kayak begitu. itu satu. Nah, yang kedua adalah orang juga makin paham. Nah, makanya sekarang ada istilah ternak Mulyono itu kan. Oh iya, kalau kita buka kan akun private, Ah, ah. follower Ya, 0, iya, iya, postingan 1 atau 2 atau 1 ya. 3 gitu Dan ya. kalimatnya sama itu loh. Sama semua Iya kan, kata-katanya. gitu kan. Apa sih manfaat orang ini bagi Oh bangsa? iya, apa prestasinya Iya, bagi negara? itu sekarang itu. Barisan sakit hati. Iya, udah sakit hati. buzzer ini kan parasit demokrasi ya, Parasit demokrasi sebenarnya. Dan ini semua hidup di zaman di zaman Jokowi kan. Jokowi. Ya. Saya kira memang sudah waktunya untuk kita mengakhiri politik buzzer ini. Dan salah satu cara terbaik untuk menghantam politik buzzer ini sebetulnya adalah akun-akun otentik ya, yang organik. Dan ini mulai banyak para aktivis mahasiswa Iya, iya. dan para Masuk aktivis ke sana. pro-demokrasi yang kemudian membangun akun-akun organik untuk melakukan perlawanan. Dan itu terbukti dalam beberapa gerakan perlawanan kan kemudian Iya. seperti peringatan darurat misalnya, Iya. Indonesia Gelap, dan itu sebetulnya menunjukkan bahwa cara kerja buzzer itu hanya bisa dilawan oleh akun-akun organik Organik. yang memang betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat. Jadi saya kira kalau kita kemudian serentak melakukan perlawanan terhadap mereka Dengan membuat dengan membuat produk-produk dan komunikasi yang seterusnya ya, itu, kita akan menemukan bisa cara menenggelamkan baru. mereka juga Bisa ya. saya kira itu. Karena kalau kemudian buzzer-buzzer ini dibiarkan ya, menurut saya kita terjebak dalam satu pertarungan politik yang Absurd lah. absurd Iya. dan terlalu berada di area panggung begitu. Jadi bukan politik substansial, bukan lagi demokrasi yang Enggak. berkualitas. Yang Jadi penting makin kotor kata-katanya, Ya. makin galak. rusak jadinya. Dan Iya. itu kan salah satunya tercermin dengan sikap pemerintah lah ya, yang menyebut kepala babi itu dimasak aja. Nah, itu. Jubir istana. Ya, saya Yang saya mulia katakan itu. Tuan Hasan Hasbi. Makanya saya katakan itu. bahasa-bahasa. Ya, itu dia Bahasa- maksudnya. Itu tercermin. Dan itu Iya bukan. juga ya. Iya. Dan itu bukan. Jangan-jangan. Ya, aku nggak tahu ya kan. Jangan-jangan. Nah, dan itu bukan dia saja kan. Kalau kita lihat dalam 2 minggu terakhir, misalnya 3 minggu terakhir, pemerintah kita mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak substantif sebetulnya gitu. Misalnya itu tadi ada kata yang 4 huruf itu kan yang beberapa kali diucapkan oleh Pak Prabowo. Yang N itu awalnya kan. NU. Gitu ya. Bilang aja Nah, dasmu. terus misalnya ada pernyataan Menteri Dalam Negeri ya, soal IHSG yang turun, lalu ya Oh iya. kan kita tidak lebih parah dari Timor Leste gitu-gitu ya. Iya. Ada Menteri Agama, yang namanya permintaan THR itu kan budaya kita. Iya. Iya kan? Jadi kalau kita runut nih, banyak pernyataan-pernyataan menteri kita itu yang nggak mencerminkan kualitas mereka sebagai pejabat negara. Pejabat tinggi Pejabat negara. tinggi negara. Dan itu dengan sendirinya ya turun ke bawah ini. Ini yang salah yang milih mereka atau yang milih yang mana ya? Saya jadi bertanya-tanya. Memang ini kan koalisi pragmatis ya. Jadi terlihat sih dari menyusun kabinet dan menunjukkan bahwa tidak ada satu semangat yang solid secara ideologi. Iya. Akibatnya seperti ini. Tapi kan lagi-lagi ibarat sebuah konser ya. Kan itu dirijen yang menentukan alat musik mana yang bunyi, Iya, adanya iya. apa. Masalahnya Ya. sih dirjennya masih ada di Solo. Oh begitu? Kalau kita cermati dari kabinet yang ada itu kan hampir 50% kurang lebih ya. Ya. Itu memang banyak dari Lungsuran dari dari desa sebelumnya. Nah, sepanjang itu tidak berubah, dominasi dari Solo itu saya kira situasi ekonomi politik kita akan terus
Seperti ini. Nah, Seperti ya ini kan yang kemudian menjadi persoalan ketika dianggap politik sudah dikuasai. Yang terjadi sekarang kan banyak institusi yang ingin memperkuat kekuasaannya, Ya, betul. bukan memperkuat perlindungan pelayanan pada rakyat. Misalnya kemarin RUU TNI, lalu ada yang akan datang nih RUU Koperasi, RUU Polri, Mm-mm. Kejaksaan, KUHAP, yang kalau saya dengar-dengar isinya hampir semuanya adalah perkuatan kewenangan tetapi bisa merupakan pembatasan dan penindasan Ya, terhadap masyarakat. ini yang saya sebut kita sedang menuju ke negara pejabat, gitu. Jadi Itu pejabat, masih terlalu sopan tuh negara ya, pejabat. Kalau gua lebih jauh nih. apa Ini ya? kita bukan sedang kembali ke Orde Baru, tapi ke zaman kolonial. Oh ya, ya, itu dalam bahasa hukum politik disebut Makstat. ya. Iya, Makstat. Iya, bukan Rekstad. Ya, sekarang udah Iya. Polstat. Tapi ini Ya, bukan Makstat jadi lagi, saya ini udah mau Polstat ini. Iya. jadi saya mau melihatnya bukan dari aspek regulasi yang Hmm. memperkuat kewenangan dan kebalisme lah Iya. ya para pejabat negara. Impunity. Ya, tapi termasuk di dalam kultur masyarakat kita yang menerima pejabat itu sebagai sesuatu yang wah, gitu. Sehingga orang memperjualbelikan apapun demi kekuasaan itu meskipun dia hanya dapat remeh-temehnya kekuasaan gitu, tapi ada status pejabat. Ya nggak usah pejabat. Kalau mau masuk Bintara, Tamtama, emang gratis. Iya. Mungkin sebagian gratis Iya. ya, karena mungkin Iya. memenuhi syarat. Nah, ya. Mau masuk apakah IPDN atau yang Iya. lain emang gratis kan? Ini yang banyak beredar di masyarakat dan Ini di yang kan, dapil saya sering orang ngomong. Iya. ini yang saya sebut tadi misalnya, bagaimana kita memahami orang yang semasa mahasiswanya begitu kuat menolak gaya militer misalnya gitu, atau militerisasi, tetapi sekarang dengan nyaman berada di dalam lingkaran kekuasaan yang menggunakan kembali gaya-gaya militer. Siapa kira-kira contohnya? Banyak lah kan. Kita lihat itu. Inisialnya sih tahu saya. Ya, Tahu nggak lah. masuk akal. Apa Iya. yang mau dijelaskan dari itu? Yang mau dijelaskan dari situ itu memang apa? Baik publiknya sendiri gitu. Itu memang Sedang ada kelainan jiwa sedang juga. sedang menikmati negara pejabat yang saya sebutkan itu tadi gitu. Menjabat itu sesuatu yang wah, yang oleh karena itu kita yang tidak berada dalam posisi jabatan itu dianggap kalau mengkritik itu karena mau jaring jabatan itu. Karena nggak dapat jabatan. Iya. Dan sedang mencari jabatan itu sendiri gitu. Jadi itu kesimpulan di Kalau publiknya, itu logika dipakai, berarti pejabat-pejabat ini semua orang-orang yang sebenarnya nyari pekerjaan. nyari pekerjaan. Aduh. Ya ini kan kemudian menjadi problem kan, karena dari bawah juga dibiarkan. Ya. Anak mau masuk sekolah ini yang harusnya ada zona, ini bisa begini. Jadi dari bawah memang contoh-contoh itu bertingkat sampai ke atas. Dan ini berbahaya, Bu. Karena ini ada semacam normalisasi dari praktek Iya. kekuasaan yang buruk. Ini kan mengingatkan kita pada abad ke-15-16 ketika Niccolo Machiavelli menulis Il Principe. Itu kan menjelaskan, Oh itu kitab sucinya kawan kita yang mantan. betul ya kan. Jadi praktek kekuasaan Sama bukunya Edgar Hoover kayak. Iya. Itu urusan Sandra menyandra. itu kan luar biasa kita. Kita kembali ke zaman lampau yang mengalami kemunduran luar biasa di mana praktek kekuasaan menghalalkan Itu bahkan segala sebelum cara. Renaissance itu ya, sudah ya? Sebelum kan? sebelum Renaissance. Jadi di mana kemudian orang melakukan money politik dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Ya. Kemudian melakukan tindakan anti demokrasi dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Ini kan membahayakan republik. Itu yang membuat kemudian kita harus terus mengawal bagaimana kemudian demokrasi harus tegak. Nah, parahnya itu kan narasi dari kekuasaan Prabowo ini kan dia ketika baru berkuasa membuat apa yang disebut dengan asta cita itu ya. Asta cita. Itu justru di poin pertama banyak yang dilanggar di situ. Misal, Mengokohkan ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Prakteknya yang lebih dari 100 hari ini justru praktek usulan pemilu dipilih DPRD. itu kan meruntuhkan demokrasi. Sentralisasi kekuasaan. Ideologi apa ya? Ideologi apa yang makin nggak jelas ya. Kalau saya menyebutnya Pelanggaran HAM terus datangan terjadi. Jadi memang baru asta yang pertama saja terlalu banyak pelanggaran gitu. Kalau saya menyebutnya begini, yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama sekarang 4 bulan 5 bulan lah ya, 5 bulan gitu. Itu mewujudkan impiannya. Bukan mewujudkan visi misinya, bukan. Dan antara
ada nggak di visi misinya? Nggak ada, tapi ada di kepala beliau dari awal tuh, Oke. ya kan? Revisi undang-undang TNI, TNI. nggak ada tuh di visi misinya, tapi dipaksakan ada sekarang. Dulu kan memang diusulkan pada zaman masih Menhan. Iya, tapi ya saya mau bicara visi misi, Oh iya. ya kan? Kita kan acuannya visi misi beliau kan. Visi. Karena kalau kita mengacu kepada kementerian itu bukan visi misi dia, itu Ya. visi visinya Pak Jokowi gitu loh kira-kira Iya, kan. iya. Nah, apalagi satu-satunya yang menurut saya yang dikerjakan oleh beliau berdasar visi misi cuma MBG. Yang katanya mau dirubah jadi Ah ya, nggak tahu saya lagi. batagor dan pempek ya. Iya. Jadi beliau sekarang sedang mewujudkan apa yang ia bayangkan, bukan apa yang ada di dalam visi misi. Jadi kalau kita merujuk apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo kepada visi misinya, ya banyak ininya, misleadingnya gitu loh. Banyak Nggak penyimpangannya ya. penyimpangannya gitu. Karena Ya, sekarang tapi kan memang kan harus disesuaikan dengan nggak kan keinginan kan. ya itu, tentu secara politik harus ada pertanggungjawaban. Dari kawan-kawan yang saya katakan yang 58 kan sekarang tuh lagi di ini mana nih kawan-kawan 58% ini ya kan. 58 IQ 78 Iya, asli. ya kan. Jadi mestinya mereka kan tampil ke depan mengingatkan Pak Prabowo, revisi undang-undang TNI itu nggak ada di visi misi loh. Kenapa Anda lakukan? Nah ini, kalau terkait itu, saya melihat ada potensi ketegangan nih nanti Ya. antara TNI, Polri, Jaksa. Dan masyarakat. Ya pasti kan nanti masyarakat itu di Iya. tengah-tengah yang akan gajah dan gajah bertarung kan, Iya. tanduk mati di tengah. Kita lihat aja nanti untuk memperebutkan jabatan sipil. Ya, dengan bolehnya TNI pensiun, ini kan lowongan untuk dirjen, irjen, sekjen, udah pasti ini berebut nih sama polisi. Ya. Kan kira-kira seperti itu. Untuk urusan kasus-kasus, polisi harus berebut dengan dengan jaksa. Kan gitu nih dengan KPK dan sebagainya. Belum lagi dengan ya katakanlah cukong-cukong dan sebagainya. Istilah saya nunggu mentoknya. Jadi kalau diingatkan dari sekarang, ini kita kan ingatkan nih dari sekarang bahwa akan terjadi begini, mereka tetap nggak mau, kita tunggu mentoknya. Salah satu praktek kekuasaan Prabowo yang mirip Jokowi itu adalah dia mengabaikan aspirasi publik. Jadi saya akhirnya kemudian yakin dengan narasinya Prabowo bahwa dia berguru pada Jokowi dalam politik itu betul-betul masih jalan sekarang. Iya. Jadi menantang persepsi publik tuh ya, Iya. kayak Kaisang nantang ya saya adiknya Fufu Fafa, Iya, saya sama-sama itu. OCCRP gitu Itu kan. pola seperti itu sedang dipraktekkan. Iya, justru Jadi- menantang persepsi publiknya ya. Jadi undang-undang yang tidak ada meaningful participation itu yang kemudian dicontohkan lagi oleh Prabowo ini. Jadi ya kemudian kita lihat kenapa undang-undang TNI dibuat sembunyi-sembunyi misalnya prosesnya. Lalu untung anak teman-teman civil society menggerebek peristiwa itu kan misalnya. Jadi sepanjang Prabowo masih seperti ini, menurut saya publik akan terus marah pada kekuasaan ini. Jadi jangan salahkan Dan publik. Prabowo pun akan kehilangan basis pendukungnya Betul. juga lama-lama. Jadi kalau orang mengatakan juga ini strategi Prabowo, saya tidak begitu percaya juga. Ini jangan-jangan memang hasratnya Prabowo yang kemudian tunduk pada kepentingan Jokowi begitu. Nah ini yang membuat ya dinamika politik kita akan terus panas dan menurut saya bisa menimbulkan situasi yang makin buruk. Nah kalau pertanyaannya apakah Prabowo mampu menyingkirkan Jokowi dalam peran kekuasaan? Nah ini saya kira sampai sekarang saya belum yakin bahwa Prabowo mampu melakukan itu. Belum Ini yakin. jadi soal mampu bukan soal mau ya. Iya, belum mampu. Pertanyaan saya, ini soal mampu apa soal mau? Bisa juga dimasuk kategori mau karena tadi Saya kira soal iya. mau. Soal mau ya. Kalau mampu kan, mutus jaring kekuasaan ke dalam dari Ini sama dengan pertanyaan saya. Ya. Misalnya begini, Iya. semua orang sekarang gelisah dengan kiprah kepolisian kita sekarang kan. Iya. Mohon maaf ya, hampir Jangan nggak minta maaf terlihat sama saya. ya gini. Hampir tidak ada lagi pernyataan yang kelihatan positif kepada polisi kita. Yes, kalau Ya, kita lihat maksud- tiap hari di media Yang ada sosial. pelan-pelan mulai reaksi orang terhadap polisi Hmm. di jalanan kan. Ada mobil Iya. yang dicegat, yang Malah dicegat makin itu, sering tuh konflik dengan TNI kan di Iya, lapangan kan. itu satu. Tapi dengan warga sendiri, misalnya ada motor dicegat, yang tukang motornya minta mana Mana Pak? surat tugas. Nah, sudah tugas belah bagi gitu dan sebagainya gitu. Jadi Ada mulai civil Tapi pertanyaannya- disobedient dibangun. betul. Pertanyaannya adalah mengapa Pak
Prabowo belum juga mengganti Pak Sigit? Kenapa? Karena boleh jadi model ini yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo. Oh gitu. Model orang polisi yang berpolitik gitu loh. Kan saya udah berkali-kali mengatakan Pak Listio ini lebih cocok jadi sekjen partai. Makanya kalau sekiranya Pak Jokowi betul-betul mendirikan partai politik super terbuka itu, Ya, Pak Jokowi ketuanya, saya mengusulkan Pak Sigit sekjennya gitu. sekjennya. Cocok ya. Iya. Nah, kenapa Lebih gitu? terlihat politisi ya. Politik Karena dia eksekutor yang baik ya. iya kan. Jangan-jangan model polisi yang kayak begini yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo, yang dia nggak perlu menyatakan sesuatu, polisinya udah jalan gitu loh. Jalan. Ya kan, seperti Anda udah dilaporkan. Iya. Hanya karena ini ya kan. Terus boleh jadi Iya. kita besok hari juga akan dilaporkan. Jadi nggak perlu isyarat resmi dari Pak Prabowo. Hmm. Nah, ini sendiri udah ngerti jalan. lah, Iya. ada self adjustment. Iya gitu kan. Heeh. Dan Oh, sebagainya. ini mengerikan Boleh, deh. boleh jadi. Makanya saya kira bukan persoalan sebab kenapa gitu. Ya karena kalau disebutkan misalnya, apakah Pak Prabowo dengan kondisi sekarang mampu keluar dari bayang-bayang Jokowi, tinggal pilihan dia, kalau dia mau ya mau, bisa. Kalau soal mampu pasti mampu Pasti. dong. Dia sebagai pemimpin tertinggi. Pemimpin kemana gitu. Bagi saya ide Pak Jokowi yang mengeluarkan pernyataan akan membangun partai terbuka itu mensiratkan secara tidak langsung bahwa beliau mulai kehilangan pengaruh Pada partai-partai politik. pada partai politik dan pada publik. Sementara saat yang bersamaan, ya kan, dia membutuhkan kekuatan untuk membackup dirinya dan juga keluarganya di jabatan-jabatan politik ini kan. Sementara dia melihat, ya coba kasus OCCRP misalnya, mana ada satupun partai yang membela beliau. Bungkam semua. Bungkam semua. Dan memang akan begitu. Waktu Adili Jokowi Adil macam-macam semuanya. Memang akan begitu. Dan oleh karena itu ya beliau lihat ini. Dan saat yang bersamaan pengaruh beliau kepada publik. Oh, ada yang ribut tuh, apa namanya, relawan-relawan. Ya cuma ya kalau itu nggak usah kita bicarain. Oh, nggak penting ya. Itu dengan sendirinya itu udah otomatis ya kan. Iya. Saat yang bersamaan Adili Jokowi meningkat, isu Adili Jokowi meningkat kan. Dan nggak ada yang backup nih. Gitu loh kira-kira itu. Nah oleh karena itulah muncul ide soal membangun partai politik ya super terbuka. Jadi ini bukan soal. Bung percaya nggak bahwa Jokowi akan membuat partai politik? Enggak, saya nggak yakin. Nggak yakin. Ya, tapi tipologi Jokowi itu sebetulnya dia ingin banyak kaki di mana-mana. Oh, jadi sama. Nggak Jadi mungkin dia bikin partai politik. sangat berat untuk dia secara terbuka menjadi bagian dari partai. Karena dia yakin bahwa dia tidak akan sukses bangun partai itu. Oh, dia berarti pakai ilmu kimia itu. Iya. Menjadi katalisator. Itu kan sebetulnya PS itu dewan pembinanya kan secara non Struktural gitu. Itu kan Joko Widodo sebetulnya. Makanya kan narasi PS itu penasehatnya. Iya, tegak lurus pada Jokowi kan waktu kampanye kan. Tapi hasil pemilunya nggak nyampe 4%. Nggak lolos parliamentary threshold misalnya. Jadi itu menunjukkan sebetulnya kegagalan. Oh, ini ngomongin PSI. Iya, ya harus dikatakan. Oh, iya. Karena yang bilang tegak lurus ke Jokowi kan itu waktu kampanye. Iya. Tapi kan semua dapat jabatan. Iya. Ada yang jadi Menteri Kehutanan langsung bawa puluhan orang masuk itu dia ke kan. kementerian. Katanya ngelawan korupsi nepotisme. Dan nepotisme ditiru lah gitu. Ya. Undang-undang perampasan aset lagi. Undang-undang perampasan aset. Aduh. Jadi artinya mereka ya dia gagal untuk membesarkan PS. Jadi dia dua nggak yakin ya bahwa Jokowi akan bangun partai. Saya yakin. Saya mengatakan bahwa ini lebih pada upaya Pak Jokowi untuk memulangkan kembali mungkin beberapa wibawa dia yang mulai tergerus. Sehingga memiliki kemampuan bernegosiasi lagi. Tapi kalau secara gestur kita lihat wajah Pak Jokowi sekarang nih hari ini dengan kemarin-kemarin, kalau saya melihat itu wajahnya kayak kering gitu ya. Ada wajah sedikit kayak kekejaman kelihatan di wajah itu ya. Ini kan pribadi ya. Kalau dalam politik kan ada juga sih menganalisis gestur ya. Saya lihat memang wajahnya mulai tatapannya hampa gitu. Seperti dia mau ngomong sesuatu tapi pikirannya tuh kemana-mana. Ada beban berat yang sedang dipikirkannya. Dan itu situasi berat itu yang membuat dia kemudian menggunakan berbagai cara bagaimana terus bisa berkuasa dan keluarganya selamat. Saya hampir tidak melihat sisa-sisa warga rakyat biasa yang dulu kita temukan
Waktu kita mengangkat, dia menjadi calon untuk wali kota, Oh, di awal-awal gubernur, ya? dan presiden di awal-awal, nggak saya temukan lagi tuh di wajah Pak Jokowi hari ini. Karena, tentu para pendukungnya kecewa berat lah, bahwa mereka memberikan dukungan kepada Jokowi pada waktu itu karena melekat pada dirinya ada, maaf saya sebutkan, ada Partai Banteng misalnya, Iya, ada PDIP, begitu ketika kita tanya Ibu Mega, ya, "Kenapa Bu dulu pilih?" "Saya ingin ada rakyat biasa yang jadi presiden," iya, jawaban Ya, Bu Mega. jadi itu saya kira argumen yang ternyata rasional ya. setelah jadi dia elit sendiri ya. Tapi kan kemudian dia berkhianat kan gitu. Dalam terminologi politik pengkhianatan itu Oh iya dong, sangat sangat kentara kan sangat. begitu. Itu yang membuat kemudian para pendukungnya kecewa. Jadi Iya, makanya kan waktu itu kita bilang ya kalau ini sudah berbeda pilihan, ya ya, pulangkanlah kartu, masa Ya, kita mecer kan nggak ya, enak ya gitu betul loh, dan betul. itu ditunggu begitu lama, nggak juga ya. dibalikin. Ya. Dan coba teman-teman, korek ingatan dikit, pernah nggak setelah tidak jadi presiden, Pak Jokowi bicara tentang rakyat dan masalah rakyat? Padahal dia bisa 3 kali sehari kan muncul di media. Ya, Saya kira saya tidak menemukan bahasa Saya juga nggak menemukan, Bung Rey menemukan ya. nggak? ya. Saya mohon maaf kalau beliau ini kan nggak bisa kita perbincangkan idenya gitu loh. Hmm. Lama ya kita nggak ketemu ide apa gitu ya. Iya, kalau Pak ya nggak tahu lagi ya. Memang beliau ini ya apa Oh idenya kan hilirisasi, ya kayak gitu kan gitulah. infrastruktur. Ya itulah. Ya memang kan Tapi saya begini, saya mau heeh, mengatakan satu segi gini ya. Kenapa kelihatan rakyat tidak tidak semenarik dulu terhadap Pak Prabowo gitu. Karena beberapa peristiwa akhir ini kan mengungkap sebetulnya apa yang terjadi di 10 tahun kepemimpinannya. Misalnya soal pagar bambu. Itu nggak bisa tidak orang akan mengatakan itu terjadi di rezimnya Pak Jokowi. Jokowi. Bagaimana kok bisa laut, Ji? Ya. Apa Bahkan sebelumnya dikapling? dijadikan Ya. PSN. Iya, macam-macam dan sebagainya. Lalu terbongkar soal Pertamina. Itu juga terjadi di rezimnya Pak Jokowi. Jokowi. Bagaimana dalam 5 tahun? Timah juga. Sebelumnya adalah Timah, ya kan, ada Rempang yang sampai sekarang Rempang. terus macam-macam gitu. Jadi satu persatu kelihatan berbagai persoalan yang selama ini tertutupi muncul dengan sendirinya, bukan dengan sendirinya ya, bisa dengan sendirinya atau bisa memang dibongkar gitu, yang merujuk kembali ke oh ini loh yang terjadi yang dilupakan atau Tapi apa kan istilahnya. lucunya kan dalam semua persoalan itu ketika muncul tidak ada satupun yang apa namanya mengatakan bahwa ini kenapa terjadi kan di zaman pemerintahan sebelumnya nih. Nggak ada. Enggak, kalau publiknya tahu. Ya, tapi kan nggak ada yang bersuara soal itu. Tahu kan kalau soal pagar bambu seingat saya direspon oleh Pak Jokowi kan. Oh ya? Iya. Kalau Pertamina ini saya kurang tahu persis gitu. Direspon oleh beliau. Nah, itu artinya orang tahu peristiwa-peristiwa yang dibongkar sekarang ini rujukannya ke Pak Jokowi. Sebegitu besarnya dan banyaknya uang negara yang hilang di zamannya Pak Jokowi gitu. Boleh karena itu jadi kemudian orang belum melihat faktor keterpurukan ekonomi kita sekarang ini murni karena sebab pemerintahan Pak Prabowo. Mungkin di situ tuh. Orang karena masih melihat efek dari belanja jor-joran Pak Jokowi yang tidak efisien, ditambah dengan begitu banyaknya uang negara kita hilang akibat penegakan hukum terhadap koruptor-koruptor yang tidak tegas di zamannya Pak Jokowi. Iya, memang Nah, oleh karena itu kan kemarahan kepada Pak Jokowi soal Pak Prabowo soal PHK macam-macam belum kelihatan muncul nih. Tapi kemarahan orang kepada Pak Prabowo hanya berputar soal undang-undang TNI kan. TNI, iya. Kenapa gitu? Karena ini masih Dan punya pemangkasan anggaran. pemangkasan anggaran soal efisiensi ya. Ya. Nah, jadi karena ini ada korelasinya dengan pemerintahannya Pak Jokowi sebelumnya gitu. Sehingga orang nggak melihat ini murni merupakan tanda kutip lah ya Dampak. kesalahan dari Pak Prabowo gitu kan. Tapi ini dampak dari pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya yang jor-joran, tidak efisien, Dibilang AHY dulu yang ugal-ugalan. ugal-ugalan macam-macam terjadi dan sekarang kita alami bersama akibatnya gitu. Nah, yang membuat orang sekarang agak kelihatan jengkel dan marah kepada Pak Prabowo itu adalah soal undang-undang TNI ini gitu. Yang membuat ini juga mengherankan ya, gerakan mahasiswa itu bisa lebih dari seminggu bertahan gitu. 8 Iya. hari. 8 hari. Dan Ini menarik. masif sekali. Mm. Pada saat yang sama, polisi juga menampilkan wajah yang sangat Ya, garang dan ya, brutal di berbagai tempat ya. ya. Ada yang ditandu dalam kondisi di borgol, Betul.
Ada yang Nah, dipukulin rame-rame. nah itu yang saya sebut tadi. Kalau Pak Prabowo membiarkan tindakan polisi yang seperti ini, efeknya 2 kali kepada Pak Prabowo. Undang-undang TNI-nya sendiri ditolak, perlakuan polisi yang seperti itu kepada mahasiswa dan aktivis-aktivis itu juga menambah rasa tidak suka publik kan. Nah, kita lihat kan kemarin ibu-ibu ya kan yang meminta supaya polisi lebih sopan gitu. Kalau kita baca di media-media sosial nih, gerakan-gerakan mahasiswa itu relatif tidak terlalu banyak loh yang mengkritik meskipun kelihatan bentrok di mana-mana kan. Kalau zaman Pak Jokowi ada mahasiswa bentrok itu mahasiswanya yang kena serangan. Ya. Entah karena buzzer atau karena saya tidak tahu gitu. Tapi yang sekarang ini Dan saya lihat respon publik itu negatif ya terhadap revisi undang-undang TNI. ya Ya. Yang saya khawatir dan memang ini terjadi. Ini respon negatif publik terhadap revisi undang-undang TNI ini berdampak pada buruknya ekonomi kan. Betul. Dan ini yang saya cermati, banyak orang berpikir bahwa kenapa kita memperjuangkan demokrasi itu dinilai sebagai sesuatu yang terpisah dari ekonomi. Padahal proses untuk menyelamatkan demokrasi itu bagian penting untuk Membangun ekonomi yang kuat. Ya. Nah, kenapa kita menolak undang-undang yang seperti ini? Ini karena memang dampak ekonominya juga luar biasa. Persepsi publik sangat buruk dan termasuk juga dunia internasional hari ini yang membuat kemudian ekonomi kita makin terpuruk. Ada capital outflow yang dan besar. Angkanya luar biasa, hampir 32 triliun kan. Dan saya kira Prabowo mestinya jeli soal ini. Tapi saya lihat dia masih, saya khawatir juga jangan-jangan Prabowo tidak menerima utuh informasi dari apa yang terjadi, feeding langsung dari situasi realnya ya. hanya satu pihak ya. Dan ini yang membahayakan Republik. Ya ini kan juga dilema di kita kemarin kan. Kalau kita kan memang berusaha untuk menjaga dari sisi politik ya. Dan kita kan kalau kemarin kita tidak di situ juga keras, maka tidak hanya 14 lembaga itu. Ya, bisa lebih dari situ jauh nih soal prajurit aktif boleh. Ya. Tapi kan dari tadinya 10 mereka usulkan 16 akhirnya kan jadi 14. Ya kan? Kementerian KKP dikeluarin dari situ. Lalu ada klausul yang mengatakan jika dibutuhkan kementerian lembaga manapun ya keahlian prajurit TNI bisa dengan persetujuan presiden. Itu hilang tuh. Karena kalau dengan itu seluruh lembaga dan kementerian bisa dimasuki. Kan gitu tuh, ya. Jadi ada gunanya juga kita di situ karena kemudian hal yang paling yang 47 apa 49 pasalnya 47. 47 itu kemudian kan bisa kita kompromikan gitu. Ya walaupun kemudian kita melihat bahwa ya ini gimana sih? Saya kan kalau jadi tentara pengen kan berakhir jadi jenderal. Iya toh? Bukan jadi dirjen. Komisaris. Ya, jadi ini kan berarti kan bukan ini persoalannya apa sih sebenarnya? Kalau saya melihat kan karena dari Polri selama 10 tahun ini sudah menikmati. Iya, jadi dirjen, jadi ini aktif. Ini kan kemudian terrefleksikan dari pernyataan Kasat. Kenapa waktu tetangga masuk nggak ada yang ribut? Kenapa kita ribut? Ya kita, kalau saya sendiri ya paham background sosialnya. Mengapa ada semacam keinginan TNI juga untuk dilibatkan dalam jabatan-jabatan sivil, karena background sosialnya itu tadi. Kok polisi bisa kemana-mana, nggak dipersoalkan gitu. Nah tapi TNI nggak boleh, kan kira-kira gitu. Cuman kan kalau kita kemudian berdasarkan karena polisi bisa kemana-mana, TNI bisa kemana-mana, artinya kita mau mengatakan gali lubang tutup lubang. Iya. Kalau gitu bubarkan aja IPDN gitu kan. loh. Tidak punya IPDN. Jadi hapus aja tuh camat. solusinya bukan begitu. Solusinya TNI tetap kembali ke profesionalnya, polisi yang kita lebih profesionalkan. Betul. Artinya harus disekat ya keterlibatan polisi di jabatan-jabatan. Cuma ini kan masalahnya kita belain nih sipil nih, birokrat ini, nanti pilkada mereka cawe-cawe juga lagi itu. Pemilu cawe-cawe juga. Makanya siapa sih yang mau dibela di sini? Yang paling saya miris itu adalah Departemen Dalam Negeri sekarang. Departemen Dalam Negeri itu kan adalah simbol dari pemerintahan sipil. Kalau kita bicara tentang mana simbol dari pemerintahan sipil itu ada di Menteri Dalam Negeri. Tapi 3 polisi ada di dalam. 1 yang aktif, 2 yang masih menterinya mantan polisi. Menterinya mantan Polri. Sekarang sekjennya
orang masih Jenderal aktif. jenderal Aktif aktif. hukumannya. Irjennya juga sama. Wamennya mantan anak polisi. Ya, tapi wamennya Siapa tuh? wamennya ini. Oh, namanya Pura ya. Arya Bima. Bima Arya. Iya. Iya. Yang sekarang setuju dengan retret gitu loh. Iya. Saya nggak mengerti. Ya, kalau saya kalau dari begini, ini kalau yang kita. begini lebih bagus sih PDN kita bubar. Iya. Ngapain PDN gitu ya. Jadi kan Jadi gini aja nanti gua Saya kalau kembali masuk tentara ke atau teman polisi, saya dulu tuh. gua pengen camat dulu deh. Ya. Gitu kan, ngapain kita double-double. Saya kembali ke tempat ini dulu kan. Kita bisa bayangkan beliau ini kan pegiat aktivis sipil lah, Sipil dulu, analisis yang berbicara tentang peranan sipil, Demokrasi. demokrasi macam. Tiba-tiba Kayak jadi Palestina segala. tiba-tiba jadi panitia retret gitu loh ya. Paling bakal lagi pakai Iya. Jadi kawan-kawan ini masuk ke dalam nggak mengubah, justru ikut. ikut merusak. Iya, mestinya kan mereka mengubah dong, ya kan? Iya, Bukan begitu polanya, bla bla. Malah ikut terlibat di dalam dan sebagainya gitu. Nah, ini kan saya sedih sih lihat tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo. Ada masalah ekonomi yang sangat rumit. Iya. Ada masalah fiskal negara yang sangat menghadapi resiko. Ada masalah daya beli dan segala macam. Ya, atau ada utang jatuh tempo. Tapi perkalian tingkat dewa ini, pertarungan-pertarungan kekuasaan, political game ini justru memuncak. Ini gimana sih memanagenya, saya juga. Itu kan menunjukkan ini, Bung Deddy, bahwa orientasi kekuasaan dalam praktek pemerintahan sekarang dan sebelumnya itu memang tidak diorientasikan untuk kepentingan rakyat. Hanya Lebih- power struggle aja ya. Power struggle aja. Mereka ada pembagian kekuasaan yang belum mendapat kekuasaan dikasih dan seterusnya. Ini akan membuat negara kita stagnan, bahkan cenderung memburuk. Jadi kita tidak akan mengalami kemajuan. Lalu untuk apa ada pemilu? Untuk apa ada macam-macam lah. Kan itu kan sebenarnya untuk membangun hope masyarakat. Tapi yang ditampilkan oleh kekuasaan justru performa yang sangat buruk dalam mengelola negara gitu. Nah, mungkin saya boleh menduga ya, kemungkinan besar dalam bulan-bulan ke depan situasi akan makin memburuk. Kalau Prabowo tidak memilih jalan yang mungkin radikal atau ekstrim untuk membalikan keadaan. Sepanjang proses masih seperti ini, justru situasi akan makin Termasuk memburuk. melepas pengaruh dari yang mantan kan Iya. gitu nih. Kondisi ekonomi akan makin memburuk, dinamika politik juga akan makin memburuk, dan di situ Prabowo akan mengalami kesulitan dalam situasi seperti ini. Kalau saya sih melihatnya gini ya. Kan saya itu mengatakan tadi bahwa ini bukan soal kemampuan Pak Prabowo lepas atau tidak, tapi soal pilihannya. Nah, oleh karena itu menurut saya, kalau saya lihat nih dalam 5 hari 7 bulan ini, kita kan terbawa satu situasi, tiba-tiba muncul ini, ada ini nih, ada ini. Terakhir ini adalah, sebelumnya itu adalah Koperasi Merah Putih, ya kan? Entah di mana tuh rujukannya di visi misi beliau itu dan sebagainya. Nah, artinya yang kelihatan di Pak, saya tadi mengatakan di awal, Pak Prabowo ini sedang mewujudkan impian dirinya, bukan impian yang ada di dalam visi. Bukan yang tertulis, Bukan tapi yang ada memang tertanam di kala beliau, alam bawah sadar. Nah, oleh karena itu kelihatan sekarang apa yang terpikirkan oleh beliau ingin diwujudkan. Jadi impulsif sih. Iya, itu yang saya sebut dengan istilah manajemen meletup-letup. Gitu. Nah, sebelumnya itu kan ada soal pilkada tidak langsung, soal permaafan terhadap para koruptor. Hanya terbesit aja di kepala beliau. Lalu sampaikan. Di bawah sibuk untuk menyiapkan bahan kan. Lagi yang soal koruptor itu, Pak Yusril udah bicara di beberapa tempat, kita udah siapkan ini bla bla bla. Tiba-tiba beliau, Pak Prabowo sendiri mengatakan, bukan begitu maksud saya. Bubar lagi semua ya kan. Jangan-jangan sebetulnya dengan gaya manajemen meletup-letupnya Pak Prabowo, di bawah ini pun nggak ngerti nih mau apa gitu. Kan beliau mengatakan kemarin misalnya, BUMN itu diefisienkan dong. Ya kan, tiba-tiba yang terjadi malah makin banyak lagi direkrut jadi komisaris BUMN. Terakhir adalah konon katanya, saya belum periksa betul, kan seorang jaksa itu, mantan jaksa yang sekarang diangkat jadi BUMN yang konon katanya ada masih apa? Ya, jadi ada jaksa, ada dari BPK, ada
Yang seharusnya justru ini mengawasi uang negara yang dikelola oleh BUMN. Itu dia. Mereka makan gaji. Iya, iya. Itu Buta tuh. dia. Saya pastikan mereka itu tidak rutin ikut rapat Dewan Direksi dan Dan Komisaris. itu beberapa hari setelah Pak Prabowo mengatakan kita efisienkan ya BUMN Iya. kita kan dan sebagainya. Jadi wakil menteri ini masuk jadi komisaris BRI, Mandiri, BTN terakhir. BTN. Wakil menteri orang partai pula. Iya. Bingung saya kalau memang urusan ini. Tapi nggak apa-apa lah, kan katanya beliau perhatikan mereka yang pernah berjuang sama beliau ya. Tapi itu memang ciri tidak ada merit system, Ya. tidak ada good governance. Ya. Jadi saya masih ya cukup pesimis lah. Pesimis dalam arti kritik ya, bahwa sepanjang seperti ini saya tidak ada harapan untuk kembali pulih dari agak keadaan. gelap gitu Agak ya. gelap. Makanya sebenarnya narasi Indonesia Gelap itu cukup punya argumen Betul. untuk menjadi representasi narasi Ya, publik. yang di-branding oleh para netizen Iya, berbayar itu sebagai mahasewa iya, ya, yang digerakkan partai politik. iya, iya, Agak bangga kita dianggap bisa menggerakkan mahasiswa itu. iya, 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 iya. Tapi sekarang mau dibenturkan dengan isu Mbok ya mahasiswa itu kalau demo undang-undang perampasan aset Iya, kok. perampasan aset. Ya. Harusnya kan mereka demo dulu presiden-presiden. Kenapa itu nggak diundangkan ketika menguasai Sebetulnya partai? menjawabnya sederhana. Nah, 7 dari 8 partai politik yang di DPR sekarang adalah koalisi pemerintah. 84% Lah, Ya. suara di DPR itu adalah suara yang dimiliki oleh presiden. Presiden. Jadi Kalau dia presiden mau mengatakan apapun itu persis dalam 1 jam seperti kelar. itu persis seperti RUU TNI. Ya, Maka dibalik lagi. kan ada yang sebelumnya revisi undang-undang pilkada. Ah, Ada. Ya, dalam 1 malam jadi itu barang. jadi Iya, iya. Kenapa Jadi- nggak RUU perampasan aset nggak dilakukan? makanya Yang dituntut kita ini. Iya, iya. Emang itu makanya Pak Nah, lalu ini PA. seolah-olah mau Gua ikut mengatakan- Deddy Kobuzer nih. Iya, Pak lalu iya. PA. jadi seolah-olah PDI nggak setuju terhadap undang-undang perampasan aset, jadi nggak jadi. Yes. Padahal yang terjadi sebetulnya kok mereka lebih mendahulukan undang-undang TNI ketimbang undang-undang perampasan aset. Iya. Padahal begitu undang-undang TNI mereka setuju, jalan aja tuh. Ya, ayo nih Kim, ngana nih 84%. Sahkan Iya, RUU iya. perampasan aset, biar jangan buzzer ngerjain kita selalu. Oh ya, perampasan aset, perampasan dari Hong Kong. Iya. Aduh, mengerikan ya. Ah, Padahal logikanya kalau dalam sistem politik ya, kalau dukungan parlemen itu mayoritas, itu membuat pemerintah lebih efektif. betul. Tapi yang terjadi, mereka 84% tidak mampu menangkap keinginan publik yang sedemikian luar biasa ini. Ya, karena memang kan bukan keinginan publik yang diresonansikan Itu melalui problemnya. kebijakan toh. Jadi ada disfungsi di mayoritas Ya. DPR itu. Ya, banyak teman-teman saya DPR Hmm. yang ngomong kalau dia ngomong sesuatu di sidang katanya nanti ya bisa dipanggil sama atasan. Ya. Nah, Bahkan ada yang kalau posting di media sosial nanti ditelepon oleh seseorang. Ya. Jadi ya begitu. Ini Ini- realita yang saya ceritakan ini nih, yang kembali saya- seperti di masa Iya. rezim Dulu di zaman Orde Orde Baru. Baru kita kenal DPR itu dengan 5D kan. Datang, dengar, duduk, diam, duit. Iya. Kurang lebih hampir sama. Justru sekarang bertambah lagi. Jubir pemerintah. ya. Mhm. Jadi fungsi kontrol tidak ini. Mana eksekutif, mana legislatif batasnya udah nggak jelas Jelas, ya. Jadi jubir pemerintah. DPR itu kan fungsinya mendengar kan. Lalu mengadvokasi apa yang mereka serap dari Hmm. yang dibicarakan oleh publik. Nah sekarang yang terjadi adalah mereka mendengar pemerintah lalu Kan bicara. mendoktrin itu kepada masyarakat gitu. Iya, iya, iya. Ya, disorganized sebenarnya. Iya, tapi kan seperti tadi sebetulnya Bung Ubed ya. Dengan DPR yang seperti itu, pemerintah yang seperti sekarang, respon TNI yang kelihatan juga mulai agak terbuka soal penolakan terhadap orang yang menolak undang-undang TNI dan cara polisi menangani demonstrasi gitu. Ini kok seperti sejarah berulang gitu loh Iya. kira-kira itu. Atau jangan-jangan ini kekerasan terhadap mahasiswa ini memang disengaja. Nah, saya nggak tahu persisnya gitu. Jangan-jangan nih, Iya, kalau saya menurut saya. Kalau analisis kan boleh aja. Iya kan boleh aja kan, Ya, karena ini karena- kan setiap ini dari sejarah ya, setiap Ya. kekerasan terhadap mahasiswa itu bukan menyurutkan mereka, Ya. tapi makin mengobarkan api perlawanan. Iya, Apa memang itu yang diinginkan? iya. Itu dia tuh. Ya, bisa jadi. Karena dari beberapa peristiwa demonstrasi, hampir seluruhnya di mana-mana ya.
Jakarta, Bandung, Malang, Malang. Surabaya, dan seterusnya, bahkan di Manado dan di wilayah timur, itu menunjukkan perilaku aparat represivitas yang lebih tinggi Eksesif ya. dari demo-demo sebelumnya. Nah, pertanyaannya kenapa itu terjadi? Iya kan Kan membingungkan itu kan gini. Iya. Mereka demo hmm, itu undang-undang TNI, bukan polisi. iya, Silain aja mereka demo sampai habis urat iya, urat nafasnya kan, iya, iya, sampai lapar pulang. iya, Lu ngapain lu pukulin, lu gebukin, lu iya, injak-injak. Ya, Bingung kita. Nah, dari sisi itu, analisis yang menyimpulkan bahwa mungkin ada kesengajaan dari aparat untuk melakukan tindakan represi, ada benarnya gitu. Secara analitis ya. Iya, iya. Karena nggak ada argumen lain. Coba argumen apa yang membuat mereka represi kepada demonstran yang sebetulnya kalau didengarkan kan aspirasinya jelas. Biarin aja di situ. Iya, iya, Kasih aja polwan nungguin, nongkrongin. iya, Kalau iya, goyang, "Dek, janganlah nanti aku iya, iya, dipecat." iya, iya, Pasti mereka iya, mundur iya, itu. betul, 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 Bener nggak? cara betul, betul. cara Lihat polisi ibumu, Dek, di rumah, jangan rusak gerbang ini, kan gitu Iya, kan? betul, cara betul. polisi menangani demonstrasi yang sekarang, ini pengalaman saya ya, jauh kelihatan lebih represif ketimbang mereka menangani demonstran di tahun 98 gitu loh. 98 itu tentara yang memang mengamankan kita, Betul, betul, betul. Iya, bukan iya. polisi. Gitu. Tapi kemarin waktu membahas RUU TNI kan itu Nah, TNI itu dia. Kopassus Iya, kan yang itu ada dia. di DPR RI. Itu dia. Iya. Kayak Jadi saya bingung juga itu. kan makin relevan orang menolak undang-undang TNI kan. Itu pakai dasar apa? Kok tiba-tiba DPR itu yang mengawalnya adalah TNI gitu. Pakai apa? Aturan mana itu? Iya, Dan iya, iya. sebagainya. Jadi makin tepat sebetulnya aturan apa namanya itu penolakan ini. Cuman yang kita sebutkan itu meskipun kita memiliki background sosialnya, bukan berarti membolehkan TNI masuk. Yang ada adalah memperbaiki polisinya gitu. Iya. Nah, tantangan kita di depan ini adalah bagaimana memastikan bahwa polisi juga harus profesional. Iya. Harusnya disepakati nih Iya. TNI dan Polri nggak Iya. boleh masuk jabatan publik. Betul. Masing-masing di Nah, ranahnya. itu Kita harus mau dibuat di dalam. militer kita setiap saat selalu siap siaga menghadapi ancaman dari luar. Kita ingin polisi jagain rakyat bisa tidur nyenyak, selesaikan masalah-masalah hukum. Lu ngapain jadi dirjen, jadi irjen, jadi sekjen? Ya. Iya, iya. Kan bingung kita. Padahal fungsi pokoknya sangat jelas kan. Iya. Tentara itu fungsi pertahanan, polisi fungsi Iya, keamanan betul. kan secara tupoksi kan. Jadi kalau kenapa kita menolak sebenarnya dudukan mereka pada fungsi utamanya, tidak membuka ruang bagi fungsi-fungsi yang lain. Karena pengalaman sejarah masa lalu itu kan menunjukkan Dan lagi satu- yang tertolong dengan itu kan hanya segelintir jenderal, iya, iya, bukan prajurit. Harusnya kan kita mikir gimana semua prajurit Ya. TNI bisa punya rumah, anaknya bisa kuliah, iya, iya. kan gitu minimal 2 orang, 1 orang. Polisi juga begitu. Jangan ini prajurit udah pensiun nggak punya rumah, nggak punya kendaraan, anaknya nggak sekolah. Iya, iya. Kan itu dong yang harus dipikirin tuh TNI. Iya. Dan Banyak hal yang kita lihat dari polisi ini. Dalam bahasa yang simpel kita bisa menyebutkan begini. Kalau berurusan dengan orang yang mengkritik pemerintah, mereka cepat gerak. Tapi kalau berurusan dengan satu, warga kehilangan itu, warga ini, warga itu, polisi sepertinya ogah-ogahan gitu. Itu yang saya sebut tadi. Nah, itu kayak kejadian yang di Tangerang kan, yang rental mobil, Mana? lapor ke polisi, Mana? akhirnya mati. Kalau nggak lambat ditangani, istilah orang itu kan, kita lapor ayam hilang, kambing juga hilang. Sebagainya. Kata orang itu. Tapi kalau urusan soal apa namanya itu warga yang kritis, mereka cepat sekali tuh bergerak. Nah, oleh karena itu memang ya di luar soal mengawal kembali undang-undang TNI, kita juga harus fokus untuk mengawal revisi undang-undang kepolisian ini gitu. Ya saya kira tidak hanya revisi undang-undang kepolisian, tapi juga jaksa dan Jaksa, KUHAP. apa namanya KUHAP. Ya. Iya, iya, iya. Karena ada Tali temali semua. iya. Ini kan pertarungan antara 3 lembaga ini Ya. kan untuk apa namanya soal power struggle kan sebenarnya. Iya, iya. Rebutan kewenangan nih, bukan soal melayani rakyat, melindungi negara. Enggak juga. Banyak di situ justru pasal-pasal yang untuk sekedar memperkuat kewenangan, dengan demikian juga memungkinkan mereka ya mendapatkan sesuatu yang tidak wajar juga. Iya. Makanya tadi dari awal saya bilang penegakan hukum itu bisnis yang menguntungkan nih 10 tahun terakhir ini. Iya, iya. Tanpa modal negara, keuntungan masuk kantong.
Benar nggak? Jadi Ya, itu yang lagunya sebenarnya. Ben Sukatan itu ada benarnya juga ya. Iya betul, betul. Saya kira Kalau itu nggak ada benarnya kan Itu yang pasti saya dicuekin, ya, lucu ya, makanya kan? itu yang saya Karena dia sebutkan. bicara sesuatu yang tidak iya, realita. iya, betul, betul. Makanya kan cepat sekali tuh, ya, Iya, aparat mencegah lagu itu supaya tidak yang kayak gituan mereka sensitif, Iya, iya, cepat gerak. karena benar. Bukan saya karena benar gitu ya. Karena Karena mungkin benar. ya itu iya, tadi. iya. Karena mengganggu kekuasaan itu. Tapi kalau berhubungan dengan orang begini, orang begini, orang begini, ya Artinya yang berhubungan perlu kenyamanan. pengayoman dan pelayanan. Soal terakhir nih misalnya nih, soal kepala babi. Yang ke Tempo. Mana sampai sekarang perkembangan dari kepolisian? Polisian. Udah lebih dari berapa itu? Tapi coba itu dikirim ke kantornya Hasan Hasbi, mungkin udah Iya, nggak sampai 24 jam dapat tuh ya. Betul kan? Ya iya, sama, iya, kita juga nih kan banyak spanduk-spanduk gelap yang nyerang PD Perjuangan Ya, di tempat-tempat strategis yang ada CCTV. Kita adukan ke polisi sampai sekarang nggak ada tuh, Hmm. ya kan? Tapi kalau ada yang ngirim kepala tikus kali ke kantor itu tadi, ya mungkin cepet tuh Iya, dapetnya. iya, iya, iya. makanya kalau disebut parcok tuh kurang lebih tepat lah. Emang ini Iya. polisi kita ini polisi politik gitu. Saya penggemar parcok, param kocok, karena suka duduk terlalu lama. Jadi begitu dulu. Kita terlalu banyak ngomong hal-hal yang membuat kepala kita berdenyut. Ini sudah menjelang Lebaran. Eh, Dua narasumber kita ini terima kasih sudah datang satu malam sebelum takbiran ya. Mudah-mudahan nanti mudiknya enak, bisa bertemu orang tua sanak saudara ya. Saudara-saudara kita juga yang mudik. Nah, tadi dengan Henry Satrio, Hensat saya bilang, ya di eman-eman uangnya. Jangan sampai pulang ke Jakarta kantongnya bokek, nanti yang kaya pinjol ya. Mohon di eman-eman. Kalau nggak perlu jangan terlalu boros ya. Saya kira itu, terima kasih. Mudah-mudahan tercerahkan, tapi bukan menjadi pesimis. Ya, Iya. keadaan memang buruk ya. Kita tidak bilang bahwa keadaannya baik-baik saja, tetapi kita percaya bahwa kalau semakin banyak orang sadar keadaan buruk, maka kita semua energinya didorong untuk perbaikan yang lebih baik. Terima kasih Bung Ya, Ubed. sama-sama, Bung. Sama-sama.